warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruth Soba Kamalaheng. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, NIM 2214201159. Saya dari kelas A6 Fakultas Ilmu Keperawatan, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian UTS saya dengan mata kuliah Farmakologi Keperawatan dengan dosen pengampu yang terhormat Nerhani Mokorimban, SKF MS. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari kemoterapi. Kemoterapi atau kemo bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan sel kanker yang bersarang di dalam tubuh. Meski pengobatan ini dapat membantu mengatasi penyakit kanker, kemoterapi juga memiliki efek samping yang tidak sedikit. Jenis pengobatan kemoterapi yang diberikan akan tergantung pada jenis, lokasi, stadium penyebaran sel kanker, dan kondisi kesehatan pasien kanker. Nah, kemoterapi ini merupakan salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh. Cara kerjanya adalah dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat. Nah, yang pertama itu kita harus memperkecil ukuran tumor ganas dan meringankan rasa sakit. Dan yang kedua, mencegah penyebaran, memperlambat pertumbuhan, sekaligus menghancurkan sel kanker yang berkembang ke bagian tubuh lain. Dan yang ketiga, menghancurkan semua sel kanker hingga sempurna dan mencegah perkambuhan kanker. Kemoterapi juga terkadang dilakukan sebagai satu-satunya upaya penyembuhan kanker, namun seringkali tindakan ini dilakukan bersamaan dengan operasi atau radiasi atau terapi biologis lain. Umumnya kemoterapi dilakukan pada saat sebelum operasi atau terapi radiasi. Tujuan agar ukuran tumor menjadi lebih kecil. 2. Setelah operasi atau terapi radiasi ini dilakukan untuk menghancurkan sel kanker yang tersisa. Ketika dilakukan terapi, radiasi, dan terapi biologis, tujuannya adalah untuk memaksimalkan efek pengobatan. Metode kemoterapi yang dilakukan tergantung kepada jenis kanker yang diderita. Berikut beberapa cara untuk mengaplikasikannya, yaitu yang pertama, topikal atau krim atau gel yang mengandung obat kemoterapi dan dioleskan pada kulit. Metode kemoterapi ini biasanya dilakukan untuk mengganti jenis kanker kulit tertentu. Dan yang kedua, oral. Beberapa kemoterapi dapat dikonsumsi dalam bentuk pil, kapsul, atau cairan yang diminum. Dan yang ketiga, suntik. Obat kemoterapi injeksi dapat diberikan melalui suntik pada otot atau lapisan lemak, misalnya di lengan, paha, atau perut. Yang keempat, intraperitoneal atau IP. Obat kemoterapi langsung diberikan melalui prosedur operasi atau lewat selang khusus ke dalam rongga perut, di mana terdapat usus hati dan lambung. Obat-obat dalam kemoterapi sangat beragam, oleh karena itu obat ini dikelompokkan berdasarkan cara kerja struktur kimia dan interaksinya dengan obat lain, yaitu obat alkylating agents. Obat alkylating agents mencegah sel agar tidak memuat salinannya sendiri dengan merusak DNA yang di dalam sel. Yang kedua, obat antimetabolites. Obat antimetabolit dapat mengganggu DNA dan RNA sehingga sel abnormal tidak dapat membelah diri. Tipe obat kemo biasanya digunakan untuk leukemia, kanker ovarium, dan kanker usus. Yang ketiga, antitumor antibiotis. Meski tergolong antibiotik, obat ini bermanfaat untuk mengobati infeksi bakteri, melainkan mengubah DNA dalam sel agar tidak berfungsi abnormal. Dan yang keempat, topoisomerase inhibitors. Obat topoisomerase inhibitors dapat mengganggu memisahkan untaian DNA sehingga dapat disalin oleh sel. Tergantungnya enzim ini membuat sel tidak dapat membelah. Biasanya obat ini digunakan untuk mengobati kanker kolorektal atau kanker pankreas. Dan yang kelima, mitotic inhibitors. Obat mitotic inhibitors dapat menghentikan sel untuk membelah
biasanya digunakan untuk mengobati kanker darah seperti leukemia dan limfoma, namun dapat menyebabkan kerusakan saraf sehingga dosis umumnya sangat terbatas. Tujuan penggunaan kemoterapi yang diberikan disesuaikan dengan tahapan atau stadium kanker yang diderita dan bertujuan menyembuhkan. Biasanya, obat yang digunakan dalam terapi ini akan menghentikan reproduksi sel kanker sehingga mencegah untuk bertumbuh dan menyebar ke dalam tubuh, yaitu kemoterapi adjuvan. Kemoterapi yang diberikan sesudah operasi dapat sendiri atau bersama dengan radiasi dan bertujuan untuk membunuh sel yang telah bermetastase. Kedua, terapi neoadjuvan. Kemoterapi yang diberikan sebelum operasi untuk mengecilkan massa tumor, biasanya kombinasi dengan radioterapi. Dan C, kemoterapi primer digunakan sendiri dalam penatalaksanaan tumor yang kemungkinan kecil untuk diobati, dan kemoterapi digunakan hanya untuk mengontrol gejalanya. Kemoterapi induksi digunakan sebagai kemoterapi pertama dan beberapa terapi berikutnya. Kemoterapi kombinasi menggunakan 2 atau lebih agen kemoterapi. Efek samping dan dampak kemoterapi terhadap tubuh. Kemoterapi merupakan pengobatan kanker yang efektif dan terbukti mampu menyelamatkan jutaan jiwa. Namun di balik itu, kemoterapi juga memiliki efek samping yang beragam. Efek samping dan kemoterapi bisa berbeda pada tiap orang, termasuk tingkat keparahannya. Efek samping ini dapat muncul karena obat-obatan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membedakan sel kanker dan sel sehat. Efek sel sehat yang berada di sekitar sel kanker dapat ikut rusak dan menimbulkan sejumlah efek samping seperti rambut rontok, nyeri, kehilangan nafsu makan, perubahan indera perasa, mulut terasa pahit, asam, bahkan tidak merasakan sama sekali, penurunan berat badan, mual dan muntah, sesak napas dan kelainan detak jantung akibat anemia, kulit kering dan terasa perih, perdarahan seperti mudah memar, gusi berdarah dan mimisan, sering terkena infeksi, sulit tidur, gairah seksual menurun dan gangguan kesuburan atau infertilitas, rasa lelah dan lemas sepanjang hari, konstipasi atau diare, sariawan. Itulah video dari saya, kiranya dalam video itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ruth Sobakamalahen, pamit undur diri, terima kasih. Happy in the future.